Ibu Guru undangan segugus Nganjuk yang kami hormati, Bu Eka selaku rekan guru penggerak CGP Angkatan 5 Kabupaten Malang yang saya hormati pula. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi nikmat sehat tanpa kekurangan satu apapun sehingga dapat berkumpul di sini dalam forum yang insya Allah bermanfaat ini. Kedua kalinya sholawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya nanti baik di dunia maupun di yaumul qiyamah. Bapak Ibu semuanya, izinkan kami berdua akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Kami dari guru penggerak ini merupakan salah satu aksi nyata kami dalam salah satu yang ada di CGP ini. Sebelum ke pemaparan materi, mari kita dengarkan sambutan dari Kepala SD Negeri Ngas 4. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru segugus Nganjuk yang saya hormati, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang mana pada pagi hari ini kita bisa bertemu, yaitu dalam rangka ada dua guru dari SD kita ini yang menjadi guru penggerak. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sebagai guru penggerak bisa mengikuti yaitu kegiatan sebagai guru penggerak dengan baik. Sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang telah membawa kita ke jalan yang baik, yaitu agama Islam. Bapak Ibu semuanya, saya selaku kepala sekolah sangat bersyukur dan bahagia bahwa di SD kita ada yang masuk nominasi menjadi guru penggerak, yaitu Bapak Sobari dan Ibu Ika, yaitu sebagai guru penggerak Angkatan 5. Mudah-mudahan ini menjadi awal dari gugus kita, yaitu gugus Nganjuk. Semoga di tahun depan kedepannya banyak yang menyusul Bapak Sobari dan Ibu Ika menjadi guru penggerak, sehingga dalam guru penggerak ini betul-betul bermanfaat, ya, bukannya kepada Bapak Ibu guru Pak Sobari dan Bu Ika saja, tetapi nanti bisa ke anak didik kita, ya. Jadi ilmu yang diperoleh oleh Bapak Sobari dan Bu Ika ini bisa diterapkan kepada anak didik kita, khususnya di SDN Ngas 4 dan umumnya di gugus Nganjuk 1. Nah, kemudian untuk kegiatannya, ya walaupun kegiatan di guru penggerak itu betul-betul sangat menyita waktu, nah mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan waktu di antara kegiatan belajar mengajar setiap hari di sekolah, sehingga ilmu yang diperoleh oleh Bapak Sobari dan Bu Ika nantinya bisa bermanfaat dengan baik untuk anak didik, untuk Bapak Ibu guru sendiri, dan utamanya nanti imbasnya kepada Bapak Ibu guru segugus Nganjuk. Nah, pada pagi hari ini Bapak Sobari dan Bu Ika mau memberikan pemaparan yang nantinya akan digunakan sebagai materi di guru penggerak. Nah, nantinya bisa digunakan untuk
yaitu kepada anak didik yang tadi judulnya yaitu budaya positif. Nah, sehingga apa yang dipaparkan oleh Bapak dan Ibu yaitu Pak Sobari dan Bu Ika yang judulnya budaya positif itu nanti sekiranya bisa digunakan juga di SD kita masing-masing. Nah, dalam pemaparan ini untuk itu mohon keikhlasan Bapak Ibu untuk mendengarkan atau nanti menikmati penjelasan dari Bapak Ibu Sobari dan Mbak Bunita, sehingga nanti apa yang disampaikan kita bisa betul-betul memanfaatkannya. Saya kira itu penyampaian dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat kepada Bapak Sobari dan Bu Ika. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini betul-betul bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah atas dukungannya terhadap kami selaku calon guru penggerak angkatan 5 di Kabupaten Malang ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan langsung memaparkan ya dari aksi kami. Izinkan kami agak maju sedikit depannya ya. Baik Bapak Ibu, masih semangat ya Bapak Ibu ya? Semangat. Suaranya agak lilin ya. Karena semangat ya Bapak Ibu ya? Semangat. Terima kasih. Kami juga berharap pada Bapak Ibu semua yang ada di gugus ngajum ini, walaupun misalnya kami mengundang perwakilan, jadi tidak semuanya, tapi kami berharap nanti Bapak Ibu guru gugus ngajum yang kami undang ini dapat menularkan atau mengimplementasikan kepada Bapak Ibu guru lain. Jadi sehingga kita bisa sama-sama memanfaatkan apa yang kami peroleh berdua, nanti bisa bermanfaat juga di sekolah masing-masing Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu ya, ini kami akan memaparkan tentang budaya positif. Kami yakin bahwa di sekolah Bapak Ibu masing-masing pasti sudah setiap hari melaksanakan namanya budaya positif. Nah, diantaranya tentunya Bapak Ibu kalau pagi hari siswanya mesti bersalaman ya Bapak Ibu ya. Nah, saya yakin mesti Bapak Ibu menyambut siswanya di depan gerbang setiap hari. Jadi itu merupakan salah satu budaya positif di sekolah kami juga gitu. Nah, kami setiap hari juga menyambut, Bapak Ibu semua juga menyambutnya. Itu adalah merupakan salah satu budaya positif. Oke, next. Nah, ini nanti Bapak Ibu kami akan memberikan suatu pertanyaan ya. Nah, apakah Bapak Ibu itu setuju dengan pertanyaan yang ada pada kami ya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju enggak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu sependapat dengan kami atau enggak? Kira-kira? Tergantung dari situasi dan kondisinya. Oh ya. Oke, kalau Pak Hadiawan sama Baby kurang setuju ya. Terus kalau Buni apa tadi? Tergantung ya. Sama Bu Siti tergantung. Kalau Bu apa kira-kira? Oh setuju. Pak Adam? Oke setuju. Baik, jadi kita beragam ya. Jadi kondisi kita memang berbeda. Nah, tapi kita tetap satu Indonesia. Nah, gitu ya. Nah, nanti saya akan berkolaborasi dengan Bu Eka tentang bagaimana sih budaya positif yang baik. Nah, oke. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Misalnya tergantung itu berarti kan ya setuju ya enggak itu ya Buni ya begitu ya. Tergantung. Nah, oke. Nah, baik kita ulas dulu yang satu ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, sebenarnya kalau di kami itu hukuman itu tidak boleh diberikan kepada anak. Jadi anak itu nggak boleh dihukum. Nah,
seberapapun atau sebesar apapun kesalahan anak seorang pendidik, tentunya kita semua itu tidak boleh menghukum anak. Jadi itu tuh. Kenapa? Memang kenyataannya di lapangan anak-anak itu takut dengan namanya hukuman. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau anak diancam dengan hukuman mereka akan takut. Ya Pak kira-kira? Ya. Nah, itu betul sekali. Nah, anak-anak biasanya gini. Misalkan si Aldo ya. Misalkan Aldo itu terlambat hari Senin upacara. Mesti nanti Bapak Ibu guru yang jaga mesti akan kebanyakan berkata gini, Aldo Senin depan jangan terlambat. Kalau kamu sampai terlambat, nanti kamu saya suruh mengepel WC. Ya biasanya gitu. Itu ya. Itu. Nah itu berarti kita menghukum tapi juga mengancam. Nah itu yang tidak boleh. Jadi seperti itu. Nah bagaimana hukuman yang baik kepada anak-anak kita? Nah nanti Bu Eka akan melanjutkan tentang itu. Jadi nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Jadi tidak setuju. Ya berikutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju apa enggak? Kira-kira yang nomor 2, pemberian hukuman dapat seperti membaca atau membersihkan halaman. Ini namanya hukuman positif ya, dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju ya? Oke, jadi mereka setuju. Ya, berarti ini hukumannya positif, bersifat baik ya. Jadi mendidik, ini mendidik anak. Nah, berikutnya yang ketiga adalah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju enggak? Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya? Nah, baik. Kalau kita memang berbeda ya. Kalau kami itu tidak setuju. Nah, kenapa? Karena penghargaan itu nanti dapat menghilangkan motivasi anak. Nah, kalau sekali-kali kan perlu. Ya, kalau sekali perlu itu tidak apa-apa. Tapi kalau setiap anak bisa terus kita kasih mereka, nanti anak itu selalu berharap, selalu meminta. Oh, nanti kalau saya bisa mesti saya selesai dulu, mesti saya akan dikasih Bapak Ibu guru permen gitu ya. Misal besok lagi anak itu akan berharap. Nah, kalau sampai nggak dikasih, nah itu yang bisa menurunkan motivasi anak. Jadi itu. Jadi ya takutnya di situ. Jadi kita memberikan penghargaan itu hanya istilahnya kalau ada semacam kayak event. Nah, ada kegiatan. Kalau jadi seperti itu. Nah, itu ya. Nah, berikutnya ini dari saya ya. Berikutnya dari Bu Eka. Monggo Bu Eka. Iya. Selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, tadi jenengan semua sudah disampaikan sedikit tentang pemberian hukuman dan lain sebagainya oleh Pak Sobari. Nah, selanjutnya kita coba mengepal tangan sebentar. Oke? Coba jenengan kepal. Nah, kemudian jenengan putuskan jenengan mau membukanya atau tetap mengepal. Dalam hitungan kelima, silakan Bapak Ibu memilih antara mengepal dan mengembang. Begini ya, dibuka. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ada yang membuka dan ada yang tetap mengepal. Nah, apa hubungannya dengan budaya positif? Nah, ini ada kaitannya dengan teori kontrol. Begitu Bapak Ibu. Jadi jangan mengepal dan membuka. Itu yang memutuskan siapa? Saya. Dia sendiri Bu Ya. guru kita. Ya, betul. Kita sendiri yang memutuskan. Nah, ini ada hubungannya dengan teori kontrol untuk mempelajari budaya positif. Itu. Oke. Coba Pak. Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Nah, kita dari dulu, namanya guru itu pasti mengontrol muridnya. Kita yang
mendidik mereka apa ya, kayak menjadi kamu harus seperti ini, kamu seperti ini, padahal itu tidak baik. Itu kenapa? Karena posisi kita di situ adalah sebagai pengontrol, sedangkan kontrol diri itu yang menentukan adalah diri kita sendiri. Nah, murid itu boleh menerima kontrol itu karena mereka mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh Bapak Ibu guru. Tapi yang memutuskan itu adalah dirinya sendiri. Nah, itu yang berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini sering terjadi nih Bapak Ibu. Kalau ada anak-anak yang bermasalah, kemudian kita kritik atau kita menjudge mereka, membuat rasa bersalah mereka, itu kita berpikiran akan menguatkan karakter. Tapi padahal belum tentu itu. Okay. Nah, itu malah mematikan karakter mereka. Begitu. Nah, berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, itu yang bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal setiap manusia itu kan punya haknya sendiri-sendiri. Nah, kita yang perlu dirubah itu paradigma kita. Kita itu bukan hanya mendidik anak, mengontrol anak untuk menjadi yang seperti ini. Tapi yang sebetulnya yang menurut Ki Hajat Dewantoro bahwa guru itu adalah membimbing, memfasilitasi mereka. Gitu. Karena pada dasarnya seorang anak itu punya kemampuan sendiri-sendiri, punya kemampuan kodrat sendiri-sendiri, dan Bapak Ibu guru itu hanya membimbing, mengarahkan saja agar si anak ini tadi bisa memaksimalkan kemampuannya itu tadi. Itu. Jadi jangan membuat anak seperti yang kita inginkan. Begitu. Ya, next Pak. Nah, ini perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini perbedaan stimulus, respon, dan juga teori kontrol. Nah, yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau stimulus, respon. Tapi kalau untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita tidak bisa melihat pemikiran orang lain hanya dari satu sisi, begitu. Tapi kita juga harus melihat dari sisi yang lainnya. Gitu. Nah, ini contohnya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya seperti itu ya. Nah, tapi kalau untuk di teori kontrol, semua perilaku itu mempunyai tujuan. Nah, ini nanti juga akan dijelaskan oleh Pak Sobari. Berikutnya Pak. Nah, ini disiplin positif, kemudian teori kontrol, ada kaitannya di situ. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Begitu juga orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Nah, ini makna disiplin positif itu adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia. Kalau kita dalam proses pembelajaran mendidik siswa, berarti kan menciptakan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu. Nah, bagaimana kita mewujudkan anak ini tadi agar mempunyai karakter profil pelajar Pancasila? Nah, salah satunya dengan melewati disiplin positif ini tadi. Next Pak. Nah, ini disiplin dalam bahasa Latin itu artinya adalah belajar. Namun kalau yang kita mengerti sekarang, disiplin itu kan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Biasanya kita, ayo disiplin gini itu. Nah, lebih mengontrol si anak ini tadi. Padahal disiplin ini adalah belajar, bukan memaksa. Nah, kemudian disiplin ini kaitannya kalau zaman sekarang itu ketidaknyamanan. Kalau sudah bilang disiplin, waduh, malu aku mengikuti disiplin. Itu pasti gurunya disiplin gitu. Kalau anak-anak pasti menakutkan. Padahal disiplin itu positif banget. Disiplin yang positif. Berikutnya,
Dan disiplin positif itu mempunyai tujuan yang mulia sekali. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ini kalau di Indonesia sekarang dikenalkan dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui ada 6 dimensi yang harus diwujudkan: beriman, bertakwa, hingga kreatif. Next, Pak. Halo, lanjut. Nah, berikutnya ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Setiap perilaku murid, setiap perilaku manusia itu kan pasti mempunyai tujuan. Seperti jenengan berangkat ke sini tadi, anak-anak berangkat ke sekolah pasti mempunyai tujuan. Atau kita mengambil pulpen, pasti ada tujuannya. Mengapa kita mengambil pulpen? Nah, ini teori motivasi perilaku manusia ini ada 3. Yang pertama, perilaku manusia itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Ini yaitu motivasi eksternal tapi paling bawah sendiri. Nah, yang kedua, setiap kita melakukan sesuatu perilaku manusia, nah itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, kalau sudah mendapatkan imbalan berarti dia sudah mulai tergugah untuk melakukan sesuatu itu dari hatinya. Itu juga termasuk motivasi eksternal karena ada imbalan tadi. Nah, yang ketiga, motivasi internal. Nah, ini tujuannya disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Kenapa kita bersikap disiplin positif? Nah, itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini sudah tingkatan yang paling atas. Berarti kita bertindak sesuatu itu berasal dari diri kita sendiri, menghargai diri kita sendiri untuk melakukannya. Next, Pak. Ini ada kata-kata dari Ki Hajar Dewantoro tentang merdeka, bahwa merdeka tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Berikutnya. Nah, ini terkait restitusi nanti akan disampaikan oleh Pak Sobhan. Baik, Bapak Ibu ya, ini apa itu restitusi ya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, jadi bagaimana caranya mencapai tujuan yang mulia. Nah, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah pendapatnya dari Gosen tahun 2004. Nah, restitusi sendiri itu adalah bagaimana sih kita menyelesaikan masalah anak-anak itu ya. Jadi dengan memperbaiki kesalahan mereka. Jadi itu yang dinamakan restitusi. Jadi kalau anak-anak salah, kita nggak semata-mata langsung memberikan hukuman. Nah, jadi kita harus memperbaiki kesalahan mereka. Nah, terus asalnya gimana? Oke, next Pak. Nah, berikutnya, nah ini ya ciri-ciri dari restitusi. Yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Nah, maksudnya tawaran atau bukan paksaan. Jadi kalau anak itu melakukan suatu kesalahan, maka kita tidak boleh memaksakan anak itu ya. Kita paksa anak itu harus kita beginikan. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita memberikan solusi, menawarkan pada anak itu bagaimana anak itu bisa memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Jadi situ. Yang berikutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, maksudnya kebutuhan dasar anak. Nah, kebutuhan dasar anak itu, kalau kebutuhan dasar anak adalah usia anak SD itu kebutuhan dasarnya bermain. Jadi kita nggak bisa memaksakan anak. Jadi kita maksa anak nggak bisa. Walaupun kadang kita dituntut untuk masalah
anak itu harus seperti ini ya. Tapi kita pada intinya kita nggak boleh memaksakan. Berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi restitusi itu memang cara untuk memperbaiki kesalahan anak. Jadi cara untuk mencari solusi yang terbaik, ya, bukan malah memperburuk atau menyalahkan kondisi anak jika anak tersebut berbuat salah. Berikutnya adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya kelompoknya ini ya usianya gitu ya. Kalau kelas 1 berarti ya kelas 1. Jadi kita tidak bisa menyamakan dengan anak yang kelas atas. Jadi situ. Lanjut Pak. Nah ini. Nah selanjutnya keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu atau disebut juga dengan kesepakatan kelas. Kalau saya adalah basicnya olahraga, sama dengan Bu Evi. Kita sama nggak punya kelas Bu ya. Jadi kita makanya kita buat istilahnya kesepakatan lapangan. Nah di situ. Ini hanya hanya sendiri ya. Saya juga begitu itu loh. Semuanya punya kelas. Nah kalau guru olahraga kan biasanya kan langsung terjun ke lapangan jalan. Makanya kita istilahnya ya sama kesepakatan kelas. Nah jadi kita di lapangan itu membuat kesepakatan yang bertujuan untuk yang pertama membuat pembelajaran anak itu terasa menyenangkan, jadi tidak membosankan. Yang kedua dapat menumbuhkan karakter anak. Ya karakter anak, kesukaan anak itu seperti apa? Kalau saya di olahraga jadi melakukan pengamatan, misalkan memang olahraga basicnya menyenangkan, jadi anak memang untuk bermain dan juga pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah itu pembelajaran olahraga. Nah mengapa kita tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah kalau peraturan itu sifatnya mengikat ya. Jadi anak-anak kan banyak yang merasa takut atau merasa tertekan. Tapi kalau keyakinan kelas itu beda ya. Bedanya bagaimana kita meyakinkan anak tentang kondisi kelas kita. Jadi kondisi kita menciptakan suasana kelas yang sangat menyenangkan, terus nyaman bagi kegiatan pembelajaran untuk anak. Nah kita harus mempunyai keyakinan atau kesepakatan. Nanti siapa yang menyepakati ya kita semua. Jadi anak-anak kita kasih suatu pertanyaan ya, pertanyaan atau bagaimana arah kelas kita. Nah anak-anak bisa mengemukakan pendapatnya. Nah bagaimana yang dengan yang kelas 1? Nah kita tuntun, kita bimbing, kita tanya sambil bernyanyi atau bermain ya, untuk bisa menemukan namanya keyakinan kelas. Oke, next Pak. Nah ini ya. Lanjut kita ke budaya positif. Nah dalam budaya positif kita nanti hubungannya bisa menciptakan lingkungan yang positif ya, keyakinan kelas tadi dan peraturan kelas. Nah itu akan beda-beda. Nah untuk ini kita fokus di budaya positif di kelas maupun di sekolah. Nah seperti awal kami sampaikan bahwa anak-anak sebenarnya sudah melakukan budaya positif hampir setiap hari ya, setiap hari. Contoh di sekolah saya ya di sini itu sebelum pelajaran kita selalu senam pagi ya. Senam pagi kita laksanakan 10 menit. Nah, setelah itu anak-anak menyanyi salah satu lagu nasional. Jadi itu. Setelah itu biasanya membaca sholawat, terus dilanjutkan membaca surat-surat pendek. Nah itu budaya positif yang ada di sekolah saya. Nah tapi ini untuk budaya positif kami mempunyai program ya untuk namanya gerakan ambil sampah sepulang sekolah.
atau gabus ya. Gabus ini program yang sudah kami jalankan dan galakan untuk apa? Nanti imbasnya ke lingkungan sekolah yang bersih. Jadi anak-anak setiap pulang sekolah itu setiap menemukan sampah langsung diambil dan dimasukkan ke tempat sampah. Nah, biasanya anak-anak hanya disuruh mengambil sampah itu ketika datang atau istirahat. Kalau pulang sekolah kebanyakan membiarkan, pulang ya pulang, jadi gitu. Nah, kalau di kami mulai minggu ini, jadi budaya itu mulai kami terapkan. Nah, dampaknya ini kami berharap sekolah kami setiap pagi itu sudah kelihatan bersih. Jadi anak-anak datang itu terasa senang karena lingkungan sekolahnya bersih. Nah, jadi itu mungkin untuk keyakinan kelas nanti akan ditambah oleh Bu Eka ya. Karena Bu Eka juga guru mapel tapi punya kelas. Kalau kami sama dengan Bu Eki, guru mapel tapi nggak punya kelas. Moga Bu Eka untuk keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, saya akan menambahkan sedikit tentang kesepakatan kelas yang sudah pernah saya buat bersama anak didik saya. Nah, kalau saya itu kan guru agama Islam, guru mapel, namun saya mempunyai kelas. Jadi diberi tugas tambahan untuk menjadi guru kelas. Nah, ini ada contoh kesepakatan kelas yang ada di kelas saya, di kelas 3. Nah, ini saya buat di awal-awal pertemuan pembelajaran bulan kemarin kalau tidak salah. Nah, ini kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita. Kalau keyakinan itu beda dengan peraturan, sama seperti yang dijelaskan oleh Pak Sobari tadi. Kalau peraturan itu lebih apa Pak tadi? Lebih mengikat begitu ya. Tapi kalau kesepakatan kelas, dari kata-katanya saja ini sudah abstrak gitu. Nah, tujuannya apa? Untuk menumbuhkan karakter anak ini tadi. Jadi sebelum pembelajaran kita buat dulu kesepakatan kelas yang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, tentu saja itu nanti akan dipilah lagi setelah mereka mengemukakan pendapatnya tentang kelas seperti apa yang diinginkan. Nah, nanti kita pilih sesuai dengan kesepakatan bersama. Itu. Nah, kalau di kelas saya itu saya membuat program kelasku terindah. Nah, terindah ini ada singkatannya yaitu tertib, jujur, indah, disiplin dan juga bersih gitu. Nah, di kesepakatan kelas 3 ini yang pertama yaitu kelas yang bersih, yang kedua kelas yang rapi, yang ketiga menghargai guru dan teman, tertib dan disiplin, kelas yang kondusif, bersikap jujur, pembelajaran menyenangkan, membantu teman, mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, ini jika ada anak-anak di kelas 3, di kelas saya yang mulai keluar dari keyakinan kelasnya, saya ingatkan lagi, hayo, keyakinan kelasnya kemarin apa? Nah, itu karena mereka sendiri yang membuat, mereka sendiri yang menyepakati, akhirnya mereka sadar sendiri. Nah, dari kesepakatan kelas, keyakinan kelas ini nanti akan bisa membentuk budaya positif di sekolah. Kita berangkat dari hal yang kecil dulu, dari lingkup yang sempit dulu, kemudian bisa membentuk suatu lingkup yang lebih besar. Gitu. Ini kesepakatan yang sudah saya buat. Ini kalau yang di atas itu sebagai contohnya, seperti ini juga yang ditampilkan di atas ini. Dari kata-katanya saja itu sudah tidak terlalu mengikat, lebih abstrak dan kata-katanya lebih positif. Gitu. Nah, tujuannya apa? Untuk merangsang pemikiran si anak agar nyaman di dalam kelas, begitu. Nah, selanjutnya Pak. Lanjut. Nah, ini adalah perbedaan peraturan dan juga keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, lebih ke perintah di kata-katanya. Tapi kalau keyakinan kelas itu tanggung jawab, itu lebih abstrak. Itu. Nah, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, kalau keyakinan kelas kata-katanya menghormati orang lain. Nah,
itu lebih positif dan lebih bisa diterima oleh anak. Itu. Next. Nah, ini materi tentang dihukum oleh penghargaan. Ya, jadi penghargaan itu tidak selalu dan tidak selamanya baik, tidak selamanya positif, tapi juga bisa menjadi hukuman bagi si anak ini tadi. Nah, ini akan disampaikan oleh Pak Sobari. Baik, Bapak Ibu ya, ini tadi tentang penghargaan. Oke Pak. Next Pak. Nah, dihukum oleh penghargaan. Nah, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, jadi ini yang saya jelaskan di awal tadi ya, pertanyaan di awal tadi. Nah, ini adalah penghargaan. Nah, penghargaan itu sebenarnya baik sekali ya, sangat baik kalau kita berikan kepada anak. Tapi ditakutkan nanti ya ini penghargaan bisa menurunkan kualitas. Kalau kita nggak memberikan penghargaan kepada anak, ya anak itu nggak mau. Ya, anak itu sebenarnya kan dipuji kalau dapat bagus, ya Pak Bu ya. Nah, anak itu akan senang kalau kita puji. Misalnya film ya, oh bagus, ya kan dapat nilai 100. Biasanya Bapak Ibu guru mancing. Nanti yang betul semua dapat 100, saya kasih uang 2000 ya, gitu ya. Nah, tapi jika kita tidak memberikan, nah anak-anak kan berharap. Nah akhirnya dengan berharap besoknya lagi pas pembelajaran yang sama dengan misalkan mandikan, anak-anak kan merasa gini, mana kalau ada apa-apa. Nah anak-anak malah berharap lagi. Jadi berharap mendapatkan suatu penghargaan dari gurunya. Jadi itu. Next Pak. Nah berikutnya ini ya. Ini Bapak Ibu, ini ya tindakan guru. Terus ini merupakan hukuman atau konsekuensi ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk menghukum atau konsekuensi anak. Nah, ini adalah termasuk hukuman. Ini harusnya ya. Ini adalah hukuman. Kenapa? Kita menghukum anak. Ini dulu saya sama. Kalau anak-anak terlambat ketika senam atau upacara pagi, saya tulis saya tidak akan datang terlambat lagi, gitu. Jadi saya suruh untuk menulis satu buku penuh. Nah, satu lembar kertas itu harus penuh. Nah, anak-anak memang takut, ya betul takut. Nah, tapi kita tidak menyelesaikan masalahnya dan memberikan solusinya pada anak. Jadi itu ya. Terus lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman fisik ya. Ini biasanya Bu Evi ini yang hukum di saya ini ya. Jadi anak suruh lari kalau terlambat sekolah ya. Biasanya ya guru anak itu ya Bu ya. Jadi ini adalah hukuman. Nah, boleh apa enggak? Tidak boleh katanya. Nah, terus berikutnya, murid diminta push-up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini adalah hukuman ya. Nah, ini sangat berat ini ya. Ini bisa menimbulkan cedera ya. Kalau misalkan nggak kuat push-up, akhirnya tangannya gini ya, akhirnya kan mukanya ya kebetul lantai ya, seperti itu. Nah, ini yang nggak boleh. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini termasuk apa? Konsekuensi. Karena anak itu sudah mencoret kertas temannya, ya konsekuensinya harus apa? Harus menggantikan kertas yang baru. Nah, ini namanya kita tidak menghukum. Sama misalkan murid disuruh puasa tadi ya, selama 15 kali karena nggak memakai masker lah. Tapi kalau misalkan kita seperti ini, sekolah menyediakan masker bagi anak yang tidak pakai masker. Nah, itu merupakan konsekuensi. Konsekuensinya sekolah jika ada anak yang nggak pakai masker, maka sekolah memberikan masker. Secara gratis. Ya, secara gratis Bu ya. Berikutnya adalah
membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, ini bagi Bapak Ibu guru yang menyediakan air minum di kelas. Biasanya kalau di sini air minumnya ada di kantor. Jadi kalau di kantor anak-anak biasanya kalau haus ya ke kantor itu, kalau memang yang efektif di kelas dikasih air minum ya, galon sama gelas. Nah, galon itu maksud ngokok ini ya. Yang lucu ya Bu ya. Ya Bu ya. Di situ. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. Itu anak-anak harus membersihkan. Ya, jika tersenggol terus tumpah, anak-anak harus membersihkannya. Siapa yang membersihkan ya? Yang merupakan. Makanya kita harus misalnya kembali kita membuat kesepakatan kelas ya, bukan peraturan kelas. Ya. Betul yang disampaikan oleh Bu Eka bahwa kita harus memulainya dari hal yang terkecil terus ke yang terbesar. Mulai dari diri anak sendiri, lingkup kelas, baru lingkup sekolah. Di situ. Berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ini jika ada murid yang pakai sepatu warna putih atau selain hitam pokoknya, itu tidak boleh memakai sepatu seharian di sekolah. Itu adalah jenis hukuman. Kira-kira anak-anak senang apa enggak ya Bapak Ibu ya? Kalau enggak disuruh pakai sepatu seharian, senang apa enggak Bapak Ibu? Ya. Nah, kalau muridnya Pak Dewa senang ya Pak Dewa ya? Memang pergi ke sawah. iya, dekat sawah. Nah, ya itu kalau untuk anak SD, kalau di Pak Dewa senang. Tapi untuk anak yang besar itu mereka akan malu. Ya malu, kalau SMP SMA itu akan malu. Nah, jadi kita nggak boleh memperlakukan anak seperti itu, nggak boleh. Ya, kalau jika anak nggak memakai sepatu hitam, nah maka kita bisa membuat konsekuensi ya kepada anak tersebut. Kita mencari alasannya kenapa kok nggak pakai sepatu hitam, terus solusi kita bagaimana? Apa anak itu disuruh pulang mengambil sepatu yang sesuai? Jadi itu. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini baby apa baby? Hukuman yang mau saya baby. Nah, pas pelajaran baby ini ya, pelajaran kita. Jadi anak itu, ya, pas ini. Ini ganti baju, misal ganti baju, anaknya terlambat 10 menit. Kita sudah mulai membariskan anak, terus anaknya terlambat. Satu anak, terus kita suruh keliling lapangan basket. Pokoknya lapangan kita ya, ausnya nama basket. Nah, itu adalah hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Nah, ini pelajaran loh ya. Ya, pelajaran. Jadi hukuman. Nah, ini kok ya. Jadi iya. Nah, kalau di pelajaran kita ya, ini masuk ke konsekuensi. Konsekuensinya anak. Nah, pelajaran olahraga karena ini adalah pelajaran PJOK. Kita bersepakatan. Iya, makanya kita buat namanya kesepakatan lapangan tadi loh, ya. Nah, ya, jika boleh karena yang penting intinya kita nggak menghukum betul Bu, nggak seolah nggak menekan pada anak. Harus disepakati. Ya, kalau misalkan anak itu sudah sepakat berarti ya deal. Kalau anak itu nggak sepakat berarti ya kita tidak melaksanakan. Kalau oke, next aja. Nah ini ya Bu ya. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman bersifat sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Nah, seperti itu tadi ya Bu. Kita sudah membariskan anak di belakang olahraga. Nah, anak itu lama sekali terlambat. Kan kita tanya, padahal anak itu sebenarnya tidak BAB atau tidak buang air kecil. Kenapa kok terlambat? Memang dibuat-buat karena kita sudah buat kesepakatan kelas, maka kita melaksanakan. Nah, itu bukan hukuman. Kalau contohnya hukuman apa? Anak itu tidak boleh mengikuti pelajaran PJOK selama hari ini. Nah, itu namanya kita menghukum karena menyakitkan itu. Ya enggak Bu? Ya. Kalau kita menyuruh lari kan berarti kan membuat sehat, anak sehat. Dan itu contoh yang kecil. Berikutnya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ini hukuman, ini nggak boleh. Kalau konsekuensinya bedanya ya, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Nah, itu bedanya hukuman dan konsekuensi.
Seperti itu ya Bapak ya. Kalau anak nggak boleh ikut pelajaran 1 hari, wis pegel. Anak itu akan wis marah-marah wis. Ya menit tambah pegel ya. Iya kalau pelajaran kelas, kalau olahraga nggak boleh. Bedanya di situ. Kalau yang olahraga pasti pegel, menyesal. Iya, masuk kadang nangis darah gitu ya. Nah, itu bedanya seperti itu. Nah, itu merupakan ciri-ciri perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman anak membenci disiplin, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Nah, seperti itu ya. Jadi itu Bapak Ibu bedanya. Terus marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi seperti itu. Ya, jadi anak itu hanya dibuat malu sementara. Jadi merasa nggak nyaman. Nah, kalau marah tadi ya Bu ya, kalau yang melok pelajaran 1 hari kan marah nah biasanya. Nggak boleh ikut olahraga. Marah wis biasanya malah mengganggu temannya. Ya Bu ya, di situ. Oke, naik Pak. Nah, ini naik lagi, naik. Nah, ini ya. Next langsung. Nah, baik, kita ke kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup, jelas ya. Semua makhluk hidup mesti ingin hidup, ya. Nah, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kasih sayang anak itu kalau di sekolah itu menuntut hak kasih sayang sama dari gurunya. Anak itu sebenarnya nggak pingin dibeda-bedakan dengan anak yang lain, walaupun anak itu nggak bisa. Misalkan kelas 1 belum bisa menulis. Nah, anak itu sebenarnya sama ingin disayang dan diterima oleh gurunya. Nah, guru nggak boleh membeda-bedakan dan memberikan kasih sayang yang berbeda pada muridnya atau dengan yang lain. Berikutnya penguasaan. Nah, penguasaan ya ini ya. Nah, penguasaan. Nah, anak sebenarnya ingin menguasai dalam hal pelajaran matematika. Anak itu jelas ya ingin menguasai cara berhitung. Nah, itu. Nah, bagaimana kalau nggak bisa? Nah, anak itu jelas akan terus berusaha. Berikutnya kebebasan. Jadi anak ingin diberlakukan secara bebas, nggak ingin ditekan-tekan dan nggak ingin misalnya diberi hukuman. Berikutnya kesenangan. Nah, ini adalah 5 dasar. Jadi anak itu disuruh ingin merasa senang dan nyaman dalam setiap kegiatan pembelajaran. Mungkin next. Nah, ini 5 posisi kontrol. Nah, untuk posisi kontrol ini tadi sudah dijelaskan secara garis besar oleh Bu Eka ya. Nah, itu ya dalam posisi kontrol, 5 posisi kontrol kita di situ ada di tabel ya, ada motivasi, identitas gagal, identitas dan berhasil ya, identitas berhasil atau sukses, identitas berhasil, sukses atau kontrol diri. Itu kontrol dari luar. 5 poin kontrol adalah kita sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Itu adalah 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Next, Pak John. Nah, berikutnya pertanyaan. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kita posisinya sebagai apa? Pembuat orang merasa bersalah. Berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukan. Jadi kita posisinya adalah sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi Ibu atau Bapak. Kita sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kita pemantau. Berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir ya, kita penghukum. Naik aja. Nah, oke. Untuk bergerak antara Nah, ini kita ke segitiga restitusi. Nanti akan dijelaskan oleh Bu Eka dan akan saya sambung. Bu Eka.
Masih semangat nih Bapak Ibu ya? Semangat. Oke, selanjutnya kita akan kami akan menjelaskan tentang segitiga restitusi. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sobari tadi, restitusi itu adalah penyelesaian masalah. Nah, restitusi ini ada 3 tahapan. Makanya ada segitiga, dibentuk segitiga seperti itu. Nah, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Bisa di next Pak. Nah, ini untuk menyelesaikan masalah anak-anak, misalkan anak-anak ada yang bertengkar dengan temannya. Biasanya kalau kita menyelesaikan masalah pasti kenapa itu saja. Kemudian ayo coba berdamai gitu. Nggih, apa mboten? Nggih. Iya. Tapi untuk segitiga restitusi itu ada tahapannya. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal atau yang merasa salah tadi karena berbuat salah menjadi lebih positif terhadap dirinya sendiri itu. Nah, bagaimana cara menstabilkan identitas ini tadi? Ketika terjadi permasalahan, kedua anak ini tadi atau lebih bisa dipanggil ke ruang BK atau ke ruang guru atau ke depan kelas, kemudian guru ini tadi bisa menyampaikan berbuat salah itu adalah hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah yang kalian hadapi. Kalau kamu menyalahkan dirimu terus, maka kamu apakah bersikap baik kepada dirimu? Nah, ini kata-kata ini adalah untuk menstabilkan si anak ini tadi, biar dia merasa positif kembali ke dirinya sendiri. Itu. Nah, yang tahapan yang kedua, next, yaitu validasi kebutuhan. Nah, ini validasi kebutuhan ini untuk membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Jadi mereka berbuat salah itu bagaimana, harus bagaimana. Nah, ini divalidasi kebutuhan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia mempunyai tujuannya adalah memenuhi basic needs, memenuhi kebutuhan. Apakah itu suatu power, kekuatan atau kebebasan, cinta dan lain sebagainya. Nah, pada validasi kebutuhan, kita sebagai guru ketika menyelesaikan masalah bisa menanyakan atau berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Nah, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Atau apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, kata-kata ini untuk memvalidasi kebutuhan mereka, apa yang mereka butuhkan. Nah, tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini ada kaitannya dengan kesepakatan atau keyakinan yang sudah kita buat bersama anak-anak. Nah, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ketika si anak ini tadi sudah mempunyai kesepakatan dengan kita sebagai guru di dalam kelas, nah kita bisa menanyakan keyakinan ini tadi ke anak dikaitkan dengan perilaku yang sudah mereka lakukan. Itu. Nah, bisa dengan kata-kata apa nilai yang kita percaya di kelas, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa ya kira-kira? Nah, si anak ini tadi akan menjawab. Kemudian dengan si anak ini tadi tidak dijudge, tidak tidak dihakimi, dia tidak merasa terhakimi juga. Nah, mereka akan timbul kesadaran dari dirinya sendiri untuk berbuat lebih baik dan mencari solusi dari yang sudah lakukan itu tadi. Jadi ketika ada permasalahan, kita tidak kamu harus begini, kamu harus begini, tidak seperti itu. Tapi kita lebih mengarah untuk mengajak ngobrol si anak ini. Jadi kesadaran untuk berbuat positif itu berasal dari dirinya sendiri. Gitu.
Nah ini ada contohnya, mungkin nanti bisa saya bagikan untuk linknya dan juga bisa dibagikan juga oleh Pak Sobari untuk contoh praktek restitusi yang sudah kita buat. Nah, ketiga tahapan ini adalah penyelesaian masalah pada restitusi. Nah ini sangat-sangat lebih positif daripada kita menyelesaikan masalah dengan mengancam, kemudian dengan memberikan hukuman dan lain sebagainya. Ini. Nah, dengan menggunakan segitiga restitusi ini kita lebih membuat si anak ini tadi lebih berkarakter, terus lebih berpikiran terbuka, kemudian lebih positif terhadap dirinya sendiri dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kenapa? Karena mereka mengutarakan keyakinannya dari dirinya sendiri. Jadi bukan kita yang membuat, tapi mereka yang menemukan solusinya. Seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sekian dari kita, ya Pak Sobari ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Sobari? Ya, Bapak Ibu, ini tentang budaya positif ya yang diaudit. Mungkin Bapak Ibu bisa merefleksikan tentang pemaparan kami. Bagaimana sih menurut pendapat Bapak Ibu tentang budaya positif itu? Kira-kira mungkin Bapak Ibu bisa memberikan refleksi kepada kami ya tentang apa yang materi atau pemaparan kami hari ini sebagai wujud aksi kami ya untuk ini. Monggo Bapak Ibu untuk memberikan refleksi. Mungkin nanti tiap orang beda ya, beda. Kira-kira bagaimana? Ibu, Bapak Ibu tentang pemahaman apa? Oh, ternyata misalkan hukuman seperti ini, kalau konsekuensi seperti ini. Jadi Bapak Ibu itu bisa memilih dan memilah. Saya mau menghukum atau memberikan konsekuensi. Jadi monggo Bu In mau merefleksikan Yang apa itu? ya budaya positif ya. Gimana ya? Merefleksikan materi kita tadi mulai dari awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menanggapi tentang Budaya positif ya. yang ada di lembaga masing-masing. Ya. Ini di Di lembaga aja. oh, Ya. di lembaga saya. Ya. Kalau di saya itu sudah kami laksanakan, tapi masih belum belum menyadari siswanya. Jadi masih banyak sampah yang dibuang sembarangan. Kadang-kadang itu tutupnya itu loh nggak mau buka, tutupnya terus Masukkan ya. itu aja. Jadi budaya positif saja tapi pelaksananya kurang maksimal ya. Ya. Mungkin dengan ini Bu bisa lebih penekanan lagi ya Bu ya. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Oke ya. Ya, mungkin di Bening monggo menjelaskan Bening untuk kita. Mungkin ada bedanya apa enggak antara yang saya paparkan dengan keadaan di Bening atau mungkin di Bening sudah sip atau gimana mungkin. Terima kasih Pak Sobari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali. Ini mengenal sekali di lembaga masing-masing ya. Kemudian memang ini yang belum maksimal diterapkan karena satu, kalau pengamatan saya dari gurunya sendiri aja juga belum maksimal. Otomatis anak sendiri itu kan abstrak ya, dia meniru apa yang dilihat di lingkungannya. Jadi kalau misalnya kita begitu banyak memberikan materi dan sebagainya, tapi kalau saya langsung implementasinya lebih baik ke gurunya dulu aja. Silakan memberikan contoh yang real. Nah, seperti itu. Jadi nanti anak, kalau gurunya seperti itu, berarti saya juga harus seperti itu. Nah, ke saya sendiri, kemungkinan sebenarnya sudah ada beberapa yang diterapkan. Ya, kesulitannya seperti Bu Im tadi, belum maksimal. Satu. Kemudian yang kedua, karena masih terbawa pola pikir lama, jadi mereka selalu identik dengan hukuman. Ya, jadi tidak mendisiplinkan dalam bentuk kata Adrian yaitu konsekuensi yang mendidik.
Jadi sehingga anak cenderung ketika ada gurunya saja disiplin, takut. Tapi ketika tidak ada, ketika gurunya apa seperti ini, mungkin kembali kepada kebiasaan lama dan sering sakar diri. Iya. Semuanya sendiri Pak. Iya. Iya. Mungkin itu Pak Sob dan Bu Eka ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Nik untuk pendapatnya. Berarti untuk penekanannya ya yang harus ya ini untuk di Bu Nik kita memberikan contohnya lagi di Bapak Ibu guru ya. Implementasinya ke guru dulu baru penerapannya ke anak-anak ya. Mungkin itu ada lagi satu lagi mungkin Bu Evi mau menanggapi merefleksikan yang Bu. Ini refleksi ya Bu ya. Terima kasih. Penangkapan materinya tadi. Ya, terima kasih untuk Pak Sobari sama Bu Eka, materinya sangat bagus. Nah, kalau menurut saya memang itu penting Pak untuk apa ya, paradigma membiasakan diri anak. Nah, terutama di kebiasaan diri. Contohnya di sampah, ya sama. Mungkin kasusnya kita sama. Kalau ada yang mengawasi, anak-anak merasa takut. Nah, jadi kalau tidak ada, itu anak-anak semaunya, jadi tidak peduli. Makanya yang perlu kita tanamkan mungkin dari pemikiran anak itu kepedulian. Jadi kepedulian itu bisa timbul dari dirinya sendiri, tidak ditimbulkan oleh bapak ibu guru, terutama itu. Nah, yang kedua saya tertarik antara konsekuensi dengan hukuman. Itu kalau menurut saya pribadi Pak, itu memang sangat penting. Kita harus tahu dulu ini saya memberikan konsekuensi atau memberikan hukuman. Nah, takutnya nanti salah atau keliru pada tindakan. Maunya kita, niatnya kita konsekuensi, ternyata penerimaannya menghukum seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, ini saya tertarik lagi dengan yang segitiga restitusi. Nah, itu nah, kalau segitiga restitusi yang seperti dipaparkan oleh Pak Sobar sama Bu Eka itu kan cenderung ke kesadaran ya Mas ya. Maksudnya ke perilaku. Ini kok saya tertarik bagaimana ya menumbuhkan anak itu mau minat untuk belajar. Jadi kadang itu kalau kita itu ada Pak pengalaman di SD saya di kelas itu beberapa anak itu yang pemikirannya seperti kosong. Jadi kelihatannya itu dia memperhatikan, tapi begitu ditanya disuruh mengerjakan lagi dia belum mengerti, tidak bisa ya, belum memahami itu bagaimana ya cara kita menerapkannya. Sementara itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bapak Ibu ini jabat-jabat ya. Ini memang semuanya layak untuk masuk di CGP Angkatan 7 ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu ya. Kalau menurut ya, kalau mungkin saya sudah sangat-sangat setuju ya untuk masuk ke CKS-nya ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu semua dari pemaparan kami tadi ya. Bapak Ibu sudah merefleksikan tentang apa sih pentingnya budaya positif, mulai dari situ ya. Kita mulai dari sendiri tentang peraturan kelas, apa itu peraturan kelas, apa itu kesepakatan kelas ya. Akhirnya yang bisa menunjukkan budaya positif baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Nah, mungkin itu Bapak Ibu dari kami untuk menutup, monggo Bu Eka. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya untuk bisa hadir di siang hari ini untuk pada materi kita ya, diseminasi budaya positif. Kemudian juga terima kasih atas waktunya dan juga terima kasih atas refleksinya yang berkaitan dengan budaya positif seperti yang disampaikan oleh Bu Hevi tadi. Mungkin saya bisa memberikan sedikit pendapat ya Bu Hevi terkait permasalahan yang sedang Bu Hevi hadapi tentang anak yang kurang paham, kurang konsentrasi. Nah, mengenai konsentrasi ini ada kaitannya dengan modul 2.2 ya Pak ya. Itu yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, mungkin untuk permasalahan yang Bu Hevi hadapi ini bisa dilaksanakan dengan menggunakan segitiga restitusi tadi.
Anaknya bisa dipanggil terlebih dahulu, kemudian ditanya, divalidasi dulu kebutuhannya seperti apa. Mungkin kita menanyakan dulu, kenapa kok seperti ini? Teman-temanmu juga pernah yang berbuat seperti ini, coba diceritakan dan lain sebagainya. Nah, nanti kita di situ bisa menemukan kendalanya si anak ini tadi tanpa kita memberikan hukuman atau ancaman, begitu. Gitu. Nah, untuk prakteknya, karena kita terbatas oleh waktu, prakteknya nanti bisa dilihat di mungkin di link YouTube-nya Pak Sobari atau di link YouTube saya. Itu nanti akan saya bagikan bagaimana caranya mempraktekkan segitiga restitusi. Itu saja. Oke, Baby ya. Oke, pada sekali itu. Oke, Yang segitiga. iya. Terima kasih. Sekian dari kami berdua. Terima kasih sekali karena sudah memberikan tanggapan yang positif kepada kami berkaitan dengan diseminasi budaya positif.